Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang tafsir ya. Soalnya tadi Bu Alinda baru tadi pagi nih bilangnya ke Ana. Jadi Ana belum menyiapkan materi sama sekali. Ustaz, yang ada aja insya Allah. Makanya di sini Ana mungkin tafsir saja ya dulu. Baik, apa Ustaz, silakan. Ya. Kan karena juga kalian juga kan belajar tentang Al-Quran ya. Dan untuk belajar Al-Quran juga wajib untuk memahami tafsirnya juga. Seperti itu. Oke, di sini di dalam tafsir ini Ana akan memakai kitab yang istilahnya ringkas ya dibanding kitab-kitab yang lain. Yaitu Ana milih kitab Aisirut Tafasir ya, Aisirut Tafasir ya di Kalamil Aliyil. Ya, di Kalamil Ali. Nah, itu adalah karangan dari Syekh siapa? Al-Jazairi ya. Syekh Jabir Al-Jazairi. Ini ya. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang mana beliau adalah salah satu pengajar dari Masjid Nabawi. Ya. Salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Ya, di sini Ana memakai kitab ini karena kitab ini ringkas. Oke. Ya, di sini kita mulai dengan surat Al-Fatihah dulu ya. Surat Al-Fatihah. Oke, ada yang mau baca surat Al-Fatihah? Silakan, jangan malu-malu. Ini kelas kita buat se-relax mungkin ya. Iya, santai aja ya. Santai aja. Walaupun agak kaku ya, emang anaknya kayak gini ya, kaku gitu. Ustaz memang malu, kita jangan malu juga yang Ustaz ya. Jangan malu. Ya, silakan. Ada yang mau coba? Ara mungkin atau Ruru? Ini dibaca aja. Ara silakan. Baca ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ya, barakallahu fiik. Enggak buat napas. Tapi perlu diperbaiki lagi ya tajwid-tajwidnya. Iya. Anta ini bukan ikfa ya, tapi idgham. Idgham afan, izhar ya. Izhar. An ya, bukan an, enggak didengungkan ya. Oke, insyaallah. Kemudian kita langsung ke tafsirnya ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang tafsir. Nah, apa pemahaman kalian tentang tafsir? Ada yang tahu tentang tafsir itu apa? Belum terlalu paham. Gak apa-apa, keluarkan aja pendapatnya apa. Ya, penjelasan ya. Oke, insyaallah. Ya, tafsir itu ya, secara bahasa itu adalah asyarhu wal bayan. Ya, ini secara bahasa. Ya, istilahnya asyarhu wal bayan, yaitu asyarhu itu syarah, ya syarah, wal bayan itu penjelasan. Ya, itu secara bahasa. Maknanya tafsir itu syarah dan penjelasan. Sedangkan istilah atau yang dimaksud tafsir dalam pelajaran ini, ya, dalam buku ini adalah syarhu kalamillahi
liyufhama muraduhu ta'ala minhu fayuta'a fi amrihi wa nahyihi wa yu'khadhu bi hidayatihi wa irsyadihi, yaitu syarah atau penjelasan dari kalamillahi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya, liyufham muraduhu, agar kita tahu apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala itu, ya, fayuta'a fi amrihi wa nahyihi. Nah, terus fungsinya itu agar kita dapat mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita, wa nahyi, dan apa yang Allah larangkan kepada kita, gitu ya. Wa yu'khadhu bi hidayatihi wa irsyadihi, dan kita dapat mengambil, ya, tentang hidayah atau apa namanya, tentang pelajaran, ya. Kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan dalam kitab sucinya, ya. Wa yu'tabar bi qasasihi, dan kita dapat mengambil ibrah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa yutta'idu bi mawa'idhihi, dan kita dapat mengambil nasihat, ya, dari apa-apa yang Allah nasihatkan kepada umatnya, gitu ya. Mengambil pelajaran atau nasihat dari nasihat-nasihat Allah kepada umatnya maupun kepada nabinya secara khusus, gitu ya. Oke, contoh nasihat itu ada yang tahu di surat apa? Contoh nasihat yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada nabinya secara langsung. Surat apa namanya? Juz Amma udah pada hafal kan? Juz Amma? Juz 30. Iya. Juz Amma? Belum. Iya, belum semua. Oh, belum semua. Ya. Contohnya di surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Di situ Allah menegur nabinya, ya. Yang mana ketika itu Nabi sedang mendakwahkan, ya, mendakwahkan Islam kepada para pembesar Quraisy. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mana dia buta, ya, tidak dapat melihat. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak tahu bahwasanya Nabi sedang berdakwah kepada pembesar kaum Quraisy. Nah, di situ Nabi merasa keberatan terhadap perbuatan orang yang datang tersebut, yang buta itu. Ya. Akhirnya Nabi mencuekannya, apa namanya? Tidak mengubrisnya, gitu ya. Tidak mengubrisnya. Ya. Tidak mengubrisnya. Dan oleh karena itu Allah menegurnya dengan surat Abasa ini. Gitu ya. Oke, itu. Oh ya, sebentar ya. Sebentar dulu. Ana ada videonya Siti. Siti juga di sini masuk. Tiba-tiba suruh berhenti masak sama ibu. Baru dengar masuk. Kita belajar. Yang lain dicatat ya. Untuk yang lain dicatat ya. suaranya menjadi. Iya, suara. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Oke. Afan ya, tadi ada paket sebentar. Oke, gitu ya. Ya. Nah, di situ di surat Abasa kita dapat apa namanya? Dapat mengambil pelajaran. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Abasa tersebut? Coba. Ya. Bahwasanya seorang muslim itu lebih baik, ya, daripada seorang yang bukan muslim, ya, derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dari orang buta tersebut,
yang mana orang buta tersebut ingin belajar tentang Islam. Ya. Dan Nabi Muhammad ketika itu lebih memilih untuk mengajarkan Islam kepada pemuka Quraisy, yang mana pemuka Quraisy tersebut belum tentu dia menerima Islam. Gitu. Nah, di sini Allah menegur Nabi Muhammad agar lebih mengutamakan orang yang benar-benar ingin belajar tentang Islam tanpa pandang bulu. Seperti itu. Ya. Kayak gitu. Oke, itu definisi dari tafsir ya tadi. Kemudian as-surah. Ya. Jangan lupa masak. As-surah. Ya. As-surah itu adalah qit'atun min kitabillahi tashtamilu ala 3 ayatin fa aktsar. Surat itu adalah yang dimaksud dengan surat di sini ya, di dalam Al-Qur'an itu adalah potongan ya, potongan dari kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Qur'an ya. Tashtamilu ala 3 ayatin fa aktsar, yang mencakup ya atas 3 ayat ya, 3 ayat saja atau lebih. Nah, surat yang terdiri dari 3 ayat, ada yang tahu? Suratnya Surat-surat pendek, ayo, yang 3 ayat saja. Kausar ya? Iya, benar. Al-Kautsar. Ya, inna atainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, surat apa? Al-Baqarah. Iya. Betul nggak sih? Aduh, kurang yakin ya. Iya, benar ya, Al-Baqarah. Sahih ya. Paling panjang itu Al-Baqarah. Wa suwarul Qur'anul Karim ya, 114 surah. Atwaluhal Baqarah wa aksaruhal Kautsar. Ya. Dan surat-surat dalam Al-Qur'anil Karim ya, itu adalah ada 114 surat. Ada 114 surat. Yang mana atwaluha Al-Baqarah, yang mana yang paling panjang itu adalah Al-Baqarah. Wa aksaruha, dan yang paling pendek itu adalah Al-Kautsar. Nah, sekarang Al-Fatihah ya. Karena kita sedang membahas tentang surat Al-Fatihah, maka kita harus tahu apa makna dari Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah adalah Fatihatu kulli syai', bidayatuhu. Yaitu pembukaan dari segala sesuatu. Ya, ini secara bahasa ya. Pembukaan dari segala sesuatu. Atau kita bisa bilang itu awal dari segala sesuatu. Atau awal dari sesuatu gitu ya. Awal dari sesuatu. Sedangkan Fatihatul Qur'anil Karim, sedangkan pembuka dari Al-Qur'anil Karim itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini adalah pembuka dari Al-Qur'anil Karim. Ya. Walidha summiyatil Fatihah, dan oleh karena itu dinamakan sebagai surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dinamakan sebagai surat Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka dari Al-Qur'anil Karim. Walaha asma'un katsirah minha ummul Qur'an. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Ya. Namanya banyak sebenarnya. Di antaranya adalah Ummul Qur'an, yaitu induk dari Al-Qur'an. Ya, karena dia posisinya di depan, gitu ya. Di depan. Ummul Qur'an jadinya induk dari Al-Qur'an. Wa sab'ul matsani. Sab'ul matsani itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya. Ketika kita sholat, kita kan selalu membaca Al-Fatihah, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan sab'ul matsani. Iya. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Wa umul kitab, dan induk dari kitab. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah inti dari ajaran Islam. Ya. Jadi seluruh kitab, mau kitab hadis, kitab tafsir, itu induknya kepada Al-Qur'an, gitu ya. Jadi namanya Ummul Qur'an. Wassalah, dan juga namanya as-shalah. Ya, karena dipakai pada waktu sholat juga. Gitu ya. Dipakai ketika waktu sholat juga. Kemudian Makkiyah. Ya, sekarang kita Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Ada yang tahu? Surat diturunkannya. Ya, yang diturunkan di Mekah. Ya.
ayat atau surat yang diturunkan di Mekah. Kemudian ada yang diturunkan. Iya, benar. Ya. Jadi surat yang diturunkan di Mekah. Kemudian Al-Madaniyah. Madaniyah ada yang tahu? Madaniyah. Madinah. Ya, surat yang diturunkan di Madinah. Madinah. Adapun surat-surat ya yang diturunkan di Mekah itu sebagian besar itu menerangkan tentang akidah. Yang pertama tentang akidah, wa takririha, dan pengokohan akidah tersebut. Ya, akidah dan pengokohan akidah tersebut. Wal ihtijaj biha, dan sebagai hujah, ya, hujah untuk melawan orang-orang kafir, ya, untuk agar kita ketika berhujah dapat berhujah dengan hujah Al-Quran tersebut, ya, ketika kita berbincang kepada orang kafir. Wa darbul misal, ya, dibayaniha wa tasbitiha. Dan juga di dalam surat Makkiyah, ya, itu ada contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan, ya, yang tujuannya itu untuk menerangkan tentang akidah atau penggunaan dari akidah tersebut, ya, realisasi dari akidah, wa tasbitiha, dan sebagai pengokohan, ya, pengokohan tentang akidah tersebut, ya, agar kita semakin yakin, ya, terhadap akidah Islam ini. Itu sebagian besar, ya, kandungan dari surat Al-Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Jadi intinya surat yang diturunkan di Makkah itu semuanya berkaitan dengan akidah, ya, akidah semuanya. Ya. Wa a'dhamu arkanil akidah, dan rukun akidah yang paling besar, ya, yang paling utama itu adalah tauhidullah ta'ala fi ibadati, ya, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, ya, dalam beribadah, ya, dalam ibadah, ya. Mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, ya. Jadi sehingga kita kalau sholat gitu, ya, kita harus tujuannya itu hanya kepada Allah saja, ya, mengharapkan ampunan dan mengharapkan ajar pahala dari Allah, ya. Tidak sholat karena untuk pamer gitu, biar orang ngatain kita, mengatakan kepada kita bahwasanya kita soleh gitu, tidak, kayak gitu, ya. Nah, itu rukun akidah yang paling besar, yaitu mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Kemudian wa isbatu nubuwati Rasulillah SAW, dan juga menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabinya dan rasulnya, ya, kayak gitu, ya. Ini rukun akidah yang paling besar, ya, yaitu mentauhidkan Allah dan menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasulnya, ya. Kemudian wa taqriru mabda'il ma'ad wad daril akhirah, dan mengakui, ya, atau menyetujui atau menyaksikan, ya, bahwasanya nanti kita akan kembali, ya, pada hari kiamat, ya, ke ke darul akhirah, entah ke surga atau ke neraka, gitu, ya. Itu, ya, keyakinan itu adalah rukun akidah yang paling besar, yaitu pertama pengesahan kepada Allah, kemudian kedua adalah penetapan bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Muhammad itu rasul dan nabinya, ya, nabinya Allah. Kemudian ketiga adalah mengakui bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat, gitu, ya, entah kepada surga atau kepada nerakanya. Ya, penetapan bahwasanya ada tempat kembali bagi kita, gitu, ya, setelah dunia ini tidak ada, gitu, ya, setelah bumi ini hancur. Ya. Karena sebagian dari umat Muslim, ya, ada saja, ya, yang mengingkari tentang darul akhirah, tentang akhirat, ada saja, ya, Muslim yang mengingkari tentang akhirat.
kita nggak berbicara kepada itu ya, karena ya yang orang yang mengingkari akhirat ini ya, maka para ulama menghukumi bahwasanya dia udah keluar dari Islam gitu ya, walaupun dia mengaku-ngaku Islam gitu ya. Kemudian wasuwarul madaniyah, adapun surat-surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah ya, itu kebanyakan berbicara tentang tasyri'. Ya, tasyri' itu pensyariatan ya. Entah itu pensyariatan puasa atau pensyariatan haji ya, atau zakat ya, itu ada di Madinah pensyariatan tersebut. Wa bayanul ahkam min halal wal haram. Dan penjelasan ya tentang hukum yang mana yang halal dan haram. Ya, kayak gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada. Apa nih anak kadang ngejerimet ya ngomongnya anak. Al-ayat ya, sekarang yang dimaksud dengan ayat ya. Al-ayat itu jamak dari ayatun ya. Yaitu secara bahasa itu al-alamah. Al-alamah itu tanda. Ya, tanda. Secara bahasa itu adalah tanda. Wa fil Qur'an, sedangkan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, ya ayat yang dimaksud dengan di dalam Al-Qur'an adalah jumlatun min kalamillahi ta'ala tahmilul huda linnasi bidalalatiha ala wujudillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi wa ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi. Yaitu susunan ya, yang dimaksud dengan ayat itu adalah susunan ya. Susunan kalimat ya min kalamillahi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala ya. Tahmilu huda linnas, yang mana mengandung hidayah ya, mengandung hidayah kepada manusia ya, yang mana mengandung hidayah kepada manusia bidalalatiha ala wujudillahi ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya Allah itu ada ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, wa qudratihi, dan menunjukkan atas kekuasaannya, wa ilmihi, dan atas ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, wa ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi, dan menunjukkan atas bahwasanya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Ya. Gitu ya. Wa ayatul Qur'anil Karim 6,100 ayatin wa ziyadah. Dan ayat Al-Qur'an Al-Karim itu ada 6.000 ya, wa mi'ata ayat wa ziyadah. 6.000 dan 200 ayat ya. 6.200 ayat kurang lebih. Kurang lebihnya itu ada 6.200 ayat. Wa ayatul Fatihah sab'u bidunil basmalah. Sedangkan ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada 7. Ya. 7 bidunil basmalah. Tanpa basmalah. Tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Perbedaan pendapat ya. Antara apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Ya. Adapun mushaf yang kita pakai di sini bismillahirrahmanirrahim ini kan dicantumkan 1, ya berarti ayat pertama. Ya kan? Sedangkan menurut ulama-ulama Madinah ya, kebanyakan orang ulama Madinah itu bismillahirrahmanirrahim ini bukanlah ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini ayat pertama. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim itu ayat kedua. Maliki yaumiddin itu ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat keempat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ayat ke-6. Ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ini ayat yang ke-6-nya. Ya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Gitu ya. Jadi dipisah ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini satu ayat, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini satu ayat. Gitu ya.
Itu bagi yang tidak berpendapat bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Gitu. Oke, itu pendahuluan ya. Kemudian kita masuk ke al-isti'adah. Ma ma'na al-isti'adah? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan isti'adah? Bacaan isti'adah itu apa? Belum paham. Kita belum tahu. Paham. Oh ya. Isti'adah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu isti'adah ya. Oh iya, tadi basmalah ada yang belum tahu basmalah itu apa? Basmalah bismillah. Bismillah. Ya, basmalah bismillah ya. Isti'adah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Awalan bismillah. Isti'adah. Kata lain dari auzubillah ya. Iya. Auzubillah minasyaitonir. Kata apa ya? Kata singkatnya gitu ya. Kata singkatnya isti'adah gitu ya. Bisa ta'awud gitu, Pak. Ta'awud ya. Iya, ta'awud. Nah, ta'awud juga ya. Termasuk. Oke, kemudian a'udzu. Ya, kita membahas tentang a'udzu. Mana a'udzu itu adalah astajiru wa at-tahisun wa at-tahisunu ya, wa at-tahisun. Mananya saya memohon ya, dan saya meminta pertolongan, perlindungan gitu ya. Saya mohon dan saya meminta perlindungan. Itu mana a'udzu ya. Kemudian billah ya, kepada Allah. A'udzu billah, jadi saya meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah. Ya. Di sini Allah itu adalah Rabbi kulli syai'in ya, yaitu Tuhan dari segala sesuatu. Itu Allah ya. Wal qadir ala kulli syai'in, dan yang maha mampu atas segala sesuatu. Wal alimi bi kulli syai'in, dan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Wa ilahil awwalin wal akhirin, dan Tuhan orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang terakhir. Gitu ya. Ini penjelasan ya. Oke. Kemudian asyaiton. Ya, syaitan. Nah, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis ya, iblis. Tahu iblis? Iblis tahu iblis? Iblis. Rajanya setan, rajanya. Ya, rajanya setan ya, dan tengkotnya. Ya, iblis itu rajanya setan ya. Rajanya setan, la'anahullah ta'ala. Yang mana Allah, semoga Allah melaknatnya. Ar-rajim. Ya, ar-rajim itu kalau dalam artiannya adalah yang terkutuk. Ya. Yang terkutuk. Maksudnya apa yang terkutuk? Ya, yang dimaksud terkutuk itu adalah yang al-marjum, al-mub'ad, al-matrud min kulli rahmah wa khairi. Ya, yang dimaksud dengan yang terkutuk itu adalah yang dijauhi. Ya, atau yang dilarang dari setiap rahmat dan kebaikan. Ya. Ya, itu yang terkutuk ya, maksudnya yang terkutuk. Jadi jangan suka ngutuk orang ya. Bahaya. Ya, gitu. Gitu ya. Kemudian makna isti'adah yang tadi ya. Jadi makna ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu maknanya adalah saya berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang mana dialah Tuhanku. Ya. Minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Ya. An yulabbisa alayya qiraati, agar Allah melindungiku ya dalam bacaanku. Ya, dalam bacaanku maksudnya dalam bacaan Al-Qur'anku gitu ya. Au yudalluni fa'ahlika wa ashki ya, fa'ahliku fa ashki ya. Atau jika saja Allah tidak melindungiku dari syaitan tersebut, niscaya dia syaitan tersebut akan menyesatkanku ya, menyesatkanku. Akhirnya
aku akan binasa dan aku akan sengsara. Nah, itu ya maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini kita dapat melihat juga ya bahwasanya syaitan juga ya dapat menyusupi bacaan kita ya. Dan dapat juga apa ya? Ketika kita ingin memahami Al-Qur'an ya, syaitan juga dapat menyusup dalam pemahaman kita. Sehingga kita dapat sesat gitu ya, dapat sesat. Meskipun dalil kita itu Al-Qur'an, tapi karena syaitan tersebut menyusup ke dalam pemahaman kita, akhirnya kita memahami Al-Qur'an secara salah gitu. Inilah yang menyebabkan banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam yang sungguhnya ya. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, tapi mereka salah dalam memahami Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, maka dari itu kita disunahkan ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau hendak mempelajari Al-Qur'an, maka kita disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak gitu. Ya. Kemudian sekarang adalah hukmul isti'adah. Ya. Hukum dalam membaca isti'adah. Ya, isti'adah itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yusannu likullin man yuridu qira'ata syai'in minal Qur'ani suratan fa'aktsar an yaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim tsumma yaqra. Ya. Disunahkan ya bagi siapa saja yang ingin membaca sesuatu dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an satu surah saja fa'aktsar atau lebih ya. Hendaklah dia membaca an yaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu ya. Kemudian tsumma yaqra, kemudian dia mulai membaca Al-Qur'an tersebut gitu ya. Kama yustahabbu liman qadiba ya, sebagaimana hal ini juga disunahkan yang membaca ta'awuz tersebut, yang membaca isti'adah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tersebut disunahkan juga terhadap orang yang marah ya, terhadap orang yang marah ya, karena marah itu pada hakikatnya itu marah itu dari syaitan ya, al-ghadab minasyaiton ya, marah itu dari syaitan ya, makanya kita disunahkan untuk berta'awud, berlindung dari syaitan gitu. Berlindung dari syaitan. Aw khatara bi balihi khatir su'in, atau dia takut terhadap seseorang ya, takut keburukan seseorang maksudnya ya, takut dari keburukan seseorang ya. Maka ketika kita takut terhadap keburukan seseorang ya, maka kita disunahkan juga untuk berta'awud juga ya. Berta'awud juga ya, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya basmalah. Ya, basmalah udah pada tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahih ya. Al-basmalah. Ya. Di sini bismillahi ya. Bi itu dengan. Ya, bi itu dengan. Ismi yaitu nama ya. Allah ya Allah ya. Allah itu Allah ya. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala ya. Maksudnya bismillahi itu dengan menyebut nama Allah Ta'ala gitu ya. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu adalah isim min asma'illahi ta'ala mushtaqun min ar-rahmati dalun ala kasratiha fihi ta'ala. Dia adalah Ar-Rahman, itu adalah salah satu ya dari nama-nama Allah Ta'ala ya. Yang maknanya itu adalah pemberi rahmat ya, pemberi rahmat yang banyak ya, kepada seluruh makhluknya ya. Ar-Rahman yaitu maknanya itu adalah pemberi rahmat, sang pemberi rahmat yang banyak kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali.
Sedangkan Ar-Rahim ya, itu juga termasuk isim wa sifatun lillahi ta'ala. Ini termasuk nama dan sifat dari Allah Ta'ala. Ya. Mustaqqun minar rahmah wa ma'nahu dur rahmah bi'ibadihi al-mufidhiha alaihim fid dunya wal akhirah. Ya. Yang mana maknanya itu adalah hampir sama ya, seperti Ar-Rahman. Yaitu Ar-Rahim itu juga sang pemberi rahmat. Ya. Sang pemberi rahmat. Cuman rahmat di sini ya dibatasi hanya kepada hambanya saja. Ya, hanya kepada hambanya saja yang beriman. Ya. Kayak gitu ya. Jadi Ar-Rahman, yang pertama Ar-Rahman itu kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, mau yang beriman atau tidak, ya. Maka Allah tanpa memandang bulu memberikan rahmat kepada mereka. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang khusus, yang dikhususkan kepada hambanya saja, hamba-hambanya yang beriman saja. Seperti itu. Itu maknanya ya. Adapun kalau terjemahan, kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kurang ya. Pengasih lagi Maha Penyayang. Kurang. Jadi itu maknanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Oke. Nah, di sini makna basmalah yaitu makna ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Maksudnya adalah abtadi'u qiraati, yaitu saya membuka ya, memulai qiraati bacaanku. Mutabarrakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan barokah, ya, dengan mengharapkan barokah dari nama Allah, ya, Bismillah, dari nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musta'inan bihi azza wajal, ya, dengan mengharapkan bantuan juga, bantuan dari Allah Ta'ala, bantuan untuk dapat membaca Al-Quran tersebut, gitu ya. Itu makna basmalah ketika kita membaca Al-Quran. Oke. Kemudian hukmul basmalah, hukum membaca Bismillah. Ya. Hukum membaca Bismillah itu disyariatkan ya, jadi tidak diwajibkan. Ya, disyariatkan. Ya, disyariatkan atau disunahkan ya, disunahkan ketika kita membaca surat dari Al-Quran, ya, surat dari Al-Quran Karim. Ya. Kecuali satu surat saja. Ada yang tahu surat apa? Yang mana Taubah. kita, iya benar, At-Taubah, benar ya. Nah itu ya, itu At-Taubah ya, satu-satunya surat yang mana kita tidak disyariatkan untuk membaca. Ada yang tahu alasannya kenapa? Oh ya. Berhubungan dengan Ya, karena peperangan, ada pertumpahan darah, terus jauh dari rahmat Allah. Iya. Iya. Iya benar-benar. Oke, Masya Allah, ya, pada tahu ya. Ya karena surat At-Taubah itu sebenarnya itu sama surat sebelumnya itu satu surat saja. Ya menurut para ulama hanya satu surat ya, tapi dipisahkan gitu ya, dipisahkan. Ya. Maka oleh karena itu di situ tidak disyariatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Ya. Oke. Kemudian wa in kana fi shalat mafruḍah yubasmilu sirran in kanat as-shalah jahriyah. Adapun pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat ya, salat yang jahar atau yang bacaannya keras ya, yaitu salat subuh, maghrib sama isya ya, yang mana kita membacanya itu keras ya. Maka di sini ada dua pendapat ya. Ada yang pendapatnya tidak dibaca, maksudnya tidak dibaca keras ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dengan suara, kemudian langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Dan yang kedua, ini yang kita pakai biasanya ya, karena ini mazhab Syafi'i. Basmalahnya itu dibaca keras juga ya. Biasa kan gitu di masjid-masjid di sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Nah, enggak masalah ya, kalian mau milih yang mana tidak masalah karena dua-duanya kuat pendapatnya ya. Oke. Kemudian wa yusannu lil abdi an yaqula bismillah ya indal akli wasyurbi wa lubsi thawbi wa inda dukhulil masjid wal khuruji minhu wa inda rukub wa inda kulli amrin dzibalin. Dan disunahkan juga ya bagi seorang hamba mengucapkan bismillah ya ketika makan atau minum ya, ketika makan dan minum, wa lubsi thawb, dan ketika memakai pakaian, wa inda dukhulil masjid, dan ketika masuk ke masjid ya, wal khuruj minhu, dan ketika keluar dari masjid tersebut ya, wa inda rukub, dan ketika berkendaraan ya, wa inda kulli amri dzibalin, dan ketika melakukan suatu urusan yang mana urusan tersebut adalah suatu urusan yang penting gitu ya, maka disunahkan untuk membaca bismillah. Kama yajibu alaihi an yaqula bismillah wallahu akbar inda dzabhi wan nahri. Nah, bismillah juga ada yang hukumnya wajib ya, wajib dibaca. Kapan? Ketika menyembelih. Ya, menyembelih hewan, maka kita diwajibkan untuk membaca bismillah ya. Bismillah wallahu akbar. Ya. Nah, itu ya. Itu salah satu tempat yang mana kita diwajibkan untuk membaca bismillah ya. Adapun selainnya maka disunahkan ya membaca bismillah. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk langsung ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin ya. Qala Allah taala alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman ya. Alhamdu yaitu maknanya itu adalah segala pujian ya. Alhamdu itu segala pujian. Ya. Segala macam pujian. Lillahi adalah milik Allah taala. Ya, segala macam pujian itu adalah milik Allah taala. Ya. Rabbil alamin ya. Rabb artinya pemilik ya. Pemilik alamin, pemilik alam semesta. Atau pemilik seluruh alam ya. Ya, alam semesta atau pemilik seluruh alam ya. Karena alam-alam itu banyak ya. Ada alam manusia, alam hewan gitu. Ada alam jin gitu ya. Terus ada kenapa? Ya itu ya, banyak ya alam malaikat gitu ya. Masing-masing memiliki alam sendiri atau dunianya sendiri gitu ya. Nah, ini Rabbil alam, pemilik seluruh alam ya. Pemilik seluruh alam. Gitu. Oke. Nah, di sini makna ayat ya. Maksud dari ayat tersebut adalah yukhbiru ta'ala. Allah mengabarkan ya. Anna jami'a anwa'il mahamid min sifatil jalal wal kamal. Bahwasanya seluruh macam-macam pujian ya, seluruh macam-macam pujian min sifatil jalal wal kamal ya. Dari sifat-sifat yang agung ya, pujian-pujian yang merupakan yang mengandung sifat-sifat mengagungkan ya, atau kamal atau penyempurnaan ya, pujian-pujian yang mengandung sifat penyempurnaan gitu atau pengagungan, hiya lahu wahdah ya, adalah hanya milik Allah taala duna siwa, tanpa ada selainnya ya. Makanya orang Mesir itu bilang al-kamal lillahi ta'ala, bahwasanya sempurna itu hanyalah milik Allah taala. Dosen kalau kuliah di Mesir itu, dosen Mesir itu killer-killer ya. Susah banget untuk mendapati nilai yang sempurna. Bahkan nggak ada. Ya. Alasannya gitu ya. 100 itu ada sempurna ya. Nah, kata dosen Mesir, al-kamalu lillahi ta'ala. Gitu. Sempurna itu hanya milik Allah Ta'ala saja. Makanya tidak ada yang sempurna ya di hadapan mereka. Gitu ya.
Kalau dapat tulisan Mesir kayak gitu ya, susah untuk mendapatkan 100. Huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuh. Ya. Yang mana Allah itu adalah Rabb kulli syai'in, ya, Tuhan dari segala sesuatu. Wa khaliquhu dan penciptanya, wa malikuhu dan rajanya, ya, pemiliknya atau rajanya. Wa anna alaina an nahmidahu wa nasna alaihi bidzalik. Adapun yang wajib atas kita itu adalah memuji Allah Ta'ala, ya. Itu yang wajib kepada kita, memuji Allah Ta'ala dalam segala hal, ya. Itu wajib kepada kita. Jika kita memuji Allah, maka Allah akan membalas kita dengan balasan yang tidak kita duga-duga, ya. Kayak gitu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, tadi kita sudah jelaskan ya. Coba Ar-Rahman tadi apa? Ada yang tahu? Ngasih untuk semuanya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim penyayang. Aduh, secara maknanya. Jangan secara bahasanya ya, jangan secara terjemahan. Ar-Rahman. Nama Allah. Ya, Ar-Rahman itu adalah pemberi rahmat, ya, sang pemberi rahmat kepada seluruh makhluknya, ya, tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah pemberi rahmat hanya khusus untuk hambanya saja, ya, sang pemberi rahmat yang dikhususkan untuk hambanya saja, yaitu kaum muslimin saja. Itu Ar-Rahim. Oke. Diulang Ustaz. Ar-Rahman. Oh, ya. Ar-Rahman itu sang pemberi rahmat, ya, kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Makanya rahmat, ya, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ar-Rahim, ya, itu adalah sang pemberi rahmat yang dikhususkan untuk hambanya saja, ya, hambanya saja yang beriman, ya. Oke, ya, gitu. Oh ya, Ana ngejelasinnya kecepatan nggak? Kira-kira? Kan ibu-ibu jadi agak-agak gimana gitu. Agak cepat Ustaz. Agak cepat ya. Bilang aja ke Ana ya, cepat gitu ya. Oke. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada dua bacaan ya. Malik itu ada dua bacaan. Ya. Ada Maliki, ma-nya nggak panjang ya. Maliki, ada Malik. Ya, ada yang ma-nya panjang. Yang kita pakai itu Malik, ya, yang ma-nya panjang. Ya. Ya, ma-nya panjang. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya. Banyakan orang pakai Malik. Kalau kalian belajar tentang qiraat, Maliki ini yang ma-nya panjang itu qiraat Hafs yang kita pakai ya. Sedangkan kalau yang Maliki ya yang enggak panjang itu adalah qiraat Nafi'. Ya. Qiraat Nafi'. Kalau belajar qiraat ya, kita aja. Dan maknanya itu ya agak berbeda ya. Kalau Malik ya, yang ma-nya panjang itu adalah sahibul mulki al-muntasarrif kaifa yasha. Yaitu pemilik pemilik kekuasaan gitu ya, pemilik kekuasaan ya. Al-mutasarrif kaifa yasha, yang mana dia berbuat sekehendaknya ya.
semaunya, ya, pemilik kekuasaan yang dapat berbuat semaunya dia, gitu ya. Itu malik, ya, makna malik. Atau raja, ya, yang dapat berbuat semaunya dia, gitu ya. Itu malik namanya, ya. Pemilik kekuasaan yang mana berbuat semaunya ya Ustaz. Iya, benar ya. Yang mana dapat berbuat semaunya. Kemudian adapun malik, ya, maknya enggak panjang, itu adalah Dzul Sultan, ya, pemilik kekuasaan, ya. Sama ya, pemilik kekuasaan, tapi al-amir, yang mana hanya dialah yang berhak memerintah, ya, memberikan perintah, ya. An-nahi, dan dia sajalah yang dapat melarang, ya. Yang dapat memberikan perintah, terus yang dapat melarang, wal mu'ti, dan yang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain, gitu ya. Memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, ya. Al-mani', ya, dan hanya dialah yang dapat melarang, ya. Yang melarang misalnya melarang rezeki, misalnya melarang rezeki dari si fulan, ya. Nah, disitulah hanya dialah yang dapat melarangnya, ya. Ya. Bila mamani' wala munazi', tanpa ada yang dapat menghalanginya, ya, dan ada yang tanpa ada yang dapat melawannya, ya. Tanpa ada yang dapat menghalanginya, maksudnya jika Allah mau memberikan sesuatu, yang memberikan rezeki kepada si fulan, maksudnya gitu ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, ya. Jadi rezeki itu kalau Allah berkehendak, maka rezeki itu pasti nyampe ke fulan tersebut. Begitu juga jika seandainya Allah melarang atau menghentikan rezeki dari si fulan, maka tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada si fulan tersebut, gitu ya. Itu mana dari malik, ya. Jadi hanya dialah yang dapat merintah, memberikan perintah atau memberikan larangan, atau dapat memberikan sesuatu kepada orang lain, atau ya kepada hamba-hambanya, atau hanya dialah yang dapat melarang, ya, melarang sesuatu atau menghentikan sesuatu, ya, misalnya menolak bala gitu. Itu hanya Allah lah saja yang mampu untuk melakukan itu, ya. Malik. Kemudian yaumaddin, ya. Yaumaddin maksudnya adalah yaumal jaza, ya, hari pembalasan, ya. Hari pembalasan, ya. Yaumaddin itu hari pembalasan, ya. Yaitu hari kiamat, ya. Hari kiamat yang mana ketika itu Allah, ya. Oh ya. Afan ya. Sebentar, ada paket lagi ya. Sebentar ya. Sampai jam berapa? Sekejap lagi. Berapa ya? 14 detik. Setengah jam lagi. Setengah 3. Sekarang setengah 3. Pulang kita selesai jam 3. Biasa gue Dah. Oke. Oh ya, Van ya. Banyak paket tadi. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Oke ya, gitu ya. Yaumaddin itu hari kiamat ya. Hari kiamat atau hari pembalasan, ya. Yang mana pada hari itu seluruh perbuatan kita yang baik maupun yang buruk akan dibalas pada hari itu. Ya. Oke, gitu ya. Maliki yaumiddin. Oke, paham? Maliki yaumiddin. Allah paham Ustaz. Insyaallah. Oke.
Nah, di sini ada pelajaran ya yang dapat kita ambil. Hidayatul ayah. Yang pertama adalah anallah ta'ala yuhibbul hamda. Falidzalika hamada ta'ala nafsahu wa amara ibadihi bihi. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menyukai pujian. Bahwasanya Allah menyukai pujian. Dan oleh karena itu di sini Allah memuji dirinya sendiri, ya. Yang tadi ya alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Allah memuji dirinya sendiri. Wa amara ibadihi bihi, dan memerintahkan hambanya untuk memujinya juga. Gitu ya. Kemudian yang kedua, annal madha yakunu limuqtadin wa illa fahuwa batilin wa zurin. Fallahu ta'ala lamma hamada nafsahu dzakara muqtada al-hamda wa huwa qawnihi rabbil alamin warrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Bahwasanya pujian ya itu ditunjukkan terhadap sesuatu yang memang pantas untuk dipuji, gitu ya. Ya, pujian itu ditunjukkan terhadap sesuatu yang pantas dipuji. Maka oleh sebab itu Allah memuji dirinya karena Allah lah yang paling pantas untuk dipuji, gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Bahwasanya pujian ya itu hanya diberikan kepada dia sesuai keadaan bahwasanya dia emang harus dipuji. Ya. Di sini Allah memuji dirinya sendiri karena memang Allah itu pantas untuk dipuji, gitu ya. Kayak gitu. Ini ya, 2 pelajaran. Kemudian setelahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di sini iyyaka na'budu. Ini hampir sama ya, sama terjemahannya. Ya. Bahwasanya hanya kepada Allah saja. Ya. Iyyaka ini hanya kepada Allah saja. Ya. Na'budu, kita menyembah, kita beribadah. Ya. Hanya kepada Allah sajalah kita beribadah. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah sajalah kita meminta pertolongan. Nasta'in, meminta pertolongan. Ya. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah. Ya. Hanya kepada Engkaulah na'budu, kami beribadah. Ya. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah nasta'in, kami meminta pertolongan. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada hidayatul ayah, yaitu pelajaran dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ada du'a, haitsu yuqaddimu as-sa'il baina yaday du'aihi hamdulillah wa tsana alaihi wa tamjirihi. Kemudian wa zadatis sunnah as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yas'al hajatahu fa innahu yustajabu lah. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya dari sini bahwasanya adab berdoa ya, adab dari berdoa itu hendaklah si pemohon tersebut ya memuji Allah dulu ya, memuji Allah dulu. Ya, seperti yang tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu semua adalah pujian untuk Allah Ta'ala dulu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdina ini baru doa. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulannya, ketika kita ingin berdoa, hendaklah kita memuji Allah dulu. Ya. Ya, berdoa apa saja ya, berdoa apa saja, kita hendaklah memuji Allah Ta'ala dulu. Ya.
Kemudian juga disunahkan ya untuk mengucapkan sholawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah kita memuji Allah Ta'ala, maka kita disunahkan untuk membaca sholawat dulu. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru kita mengucapkan doa kita. Gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan ketika kita melakukan hal ini, insya Allah maka doa kita akan mustajab. Fa innahu yustajabulah. Maka niscaya Allah akan menijabahkannya. Ya. Kayak gitu ya. Itu adab dalam berdoa. Ya, jadi kita mulai dulu dengan memuji Allah Ta'ala, kemudian kita membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian baru kita berdoa. Ya. Berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian alla ya'budu ghayra rabbahu wa alla yasta'inuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ya seorang hamba itu tidak boleh ya menyembah atau beribadah ya kepada selain Allah Ta'ala saja. Ya. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Karena ibadah itu adalah kekhususan Allah Ta'ala. Kekhususan Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh menyerupainya. Tidak ada yang boleh menempati kekhususan Allah Ta'ala tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Jangan kita berdoa meminta pertolongan ya kepada kuburan gitu misalnya. Itu tidak boleh ya. Karena doa itu termasuk kekhususan Allah Ta'ala saja. Ya. Doa itu termasuk ibadah. Ya. Doa itu termasuk ibadah. Ya. Dan ibadah itu hanya khusus untuk Allah Ta'ala saja. Ya. Untuk kuburan atau yang lainnya gitu. Ya. Atau orang Syiah itu berdoanya kepada ya Ali gitu, Husain gitu, itu tidak boleh ya. Gitu ya. Wa alla yasta'inuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Nah, di Indonesia banyak ini ya meminta pertolongan. Misalnya kalau kita banyak ya. Misalnya kalau ada orang ya yang yang lewat kepada tempat-tempat yang angker, biasanya maaf numpang lewat gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Numpang kalau orang Sunda ya. Iya, kayak gitu ya. Itu tidak boleh ya, harus ya. Tidak boleh. Ya. Harusnya ini, auzubi kalimatillah. Iya, benar ya tuh. Ya, auzubi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Sahih itu ya. Harusnya mengucapkan kalimat kayak gitu. Ya. Atau beristiadah, kalau nggak tahu kayak gitu, istiadah kayak gini ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Cukup. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ustaz mau tanya, itu sholawat sohihnya sholawat apa? Sholawat Ibrahim atau sholawat apa? Terserah sih, mau sholawat apa aja nggak apa-apa. Atau Allahumma sholli ala Muhammad itu juga cukup. Tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina nggak masalah. Sholawat Jibril nggak bisa, Ustaz. Jibril yang gimana coba? Sholawat ala Muhammad. Iya bisa. Bisa ya. Pokoknya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ada lagi? Taunya disahihkannya pakai sholawat Ibrahim, jadi yang tidak pakai Sayyidina gitu. Kalau masalah Sayyidina ya, sebenarnya kalau kita dalam konteks doa itu tidak mengapa ya pakai Sayyidina. Adapun kalau konteksnya, kalau kita dalam sholat gitu kan, sholat kan habis tahiyat kan sholawat ya.
habis tahiyat sholawat ya. Habis at-tahiyatulillah. Terus wassalatu wassalamu ala habis tahiyat sholawat ya. Tahiyatulillah wassalatu wassalamu ala kok jadi campur ya. Iya, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Nah, di sini ketika dalam waktu sholat ya, kita tidak boleh memakai sayyidina ya. Tapi kalau kita berdoa ya, berdoa di luar sholat gitu ya. Berdoa ketika di waktu apa saja ya, selain sholat atau selain waktu-waktu yang mana memang bacaan tersebut sudah ditentukan gitu ya. Maka kita tidak mengapa pakai bacaan sayyidina. Ya. Jadi ketika bacaan tersebut sudah ditentukan, maka kita tidak boleh memakai sayyidina. Tapi ketika bacaan tersebut tidak ditentukan, misalnya kalau kita doanya doa bebas ya, doanya bebas. Misalnya ketika kita di hutan gitu ya, kita nggak tahu jalannya, terus kita berdoa gitu, terus kita pakai sholat juga berdoanya, itu tidak mengapa. Pakai sayyidina. Paham nggak? Ngejelimet ya ngejelasinnya. Apa ya? Nggak bisa ngejelasin anak sebenarnya. Kurang kosakata. Oke, ada lagi? Udah Ustaz. Oh, sudah. Oke, sekarang ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, setelah kita memuji-muji Allah Ta'ala tadi ya, dari ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi ya. Nah, sekarang baru ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa kita ya. Ihdina yaitu berikanlah petunjuk kepada kami ya. Tunjukilah kami. Ya, ihdina. Tunjukilah kami. Ya. As-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus. Maksudnya adalah Islam ya, jalan Islam. Ya. Jalan yang lurus adalah jalan Islam atau jalan ilal jannah ya. Ila ridhoka wa jannatika. Atau jalan kepada ridhomu ya dan jannahmu dan surgamu gitu. Yaitu Islam ya, Islam. Nah, di sini kenapa? Ya ada pertanyaan mungkin ya. Kenapa? Padahal as-siratal mustaqim ini yang dimaksud adalah Islam ya. Ingat, as-siratal mustaqim ini yang dimaksud adalah Islam. Nah, kenapa kita selalu membaca surat Al-Fatihah dan di surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim dalam sholat, padahal kita sudah Islam. Ada yang tahu? Kenapa kita meminta ya dalam konteks ini meminta agar ditunjukin atau agar Allah menunjukkan kita pada Islam? Padahal kita sudah Islam. Kenapa? Berikan petunjuk untuk menghindari jalan yang sesat. Iya, agar kita tetap istiqomah dalam Islam. Ya, agar kita tetap istiqomah dalam Islam sehingga kita tidak tersesat. Gitu ya. Maka kita Maka kita diwajibkan untuk membaca surat ini, dan di antara kandungan dari surat ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, berulang kali dalam salat. Itu yang tujuannya agar kita tidak sesat, agar kita istiqomah dalam Islam. Gitu. Oke. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Yaitu yang dimaksud dengan sirat tersebut adalah sirat jalan ya. Alladzi an'amta 'alaihim, yang mana jalan orang-orang ya yang engkau berikan nikmat kepada mereka ya. Jalan dari orang-orang yang mana engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Maksud nikmat di sini adalah Islam ya. Nikmat di sini adalah Islam ya. Karena Islam itu adalah nikmat Allah yang paling besar, terbesar. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah Islam. Nah, siapa saja ya yang Allah berikan nikmat ya
kepada mereka, yaitu nikmat Islam kepada mereka, itu adalah hum an-nabiyun, yaitu para nabi, wasiddiqun, yaitu para orang-orang yang mempercayai nabi tersebut, ya, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wasalihun, dan orang-orang yang soleh. Ya, ini semua adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat Islam kepada mereka semua. Ya. An-nabiyun, orang nabi-nabi, wasiddiqun, orang-orang yang jujur. Maksudnya orang-orang yang as-siddiqun itu maksudnya bukan orang jujur ya, bukan orang yang jujur saja, tapi orang yang mempercayai nabi, gitu ya. Sangat mempercayai nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassalihun, dan orang-orang yang soleh. Ya. Oke, ini adalah jalan para siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, an-nabiyyun, wasiddiqun, wasyuhada, wassalihun. Kemudian terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Bukan, ya, ghairi itu bukan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, ya, dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Ada yang tahu? Bukan, ini lebih spesifik lagi ya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyandang gelar al-maghdub, yaitu yang dimurkai. Ya. Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka mempunyai ilmu, ya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka tahu Islam itu benar, tapi mereka tidak mau masuk kepada Islam. Mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, ya, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Kayak gitu. Maka Allah mencap mereka sebagai al-maghdub, yaitu yang dibenci atau yang dimurkai. Gitu ya. Makanya kita dilarang ya untuk menapaki jalan mereka, yang mengikuti jalan mereka. Jika kita memiliki ilmu, maka kita wajib untuk mengamalkan ilmu tersebut. Gitu ya. Jangan sampai kita sejalan dengan orang Yahudi tersebut. Ya. Yang mana mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Sehingga mereka digelari sebagai al-maghdub, yang dimurkai. Gitu. Kemudian waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Yang sesat di sini? Ada yang tahu? Yang dimaksud orang-orang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa mereka dibilang sesat? Kenapa mereka dibilang sesat? Kenapa? Yahudi sama Nasrani itu beda. Iya. Ya. Nah, di sini ad-dallin ya, yaitu sesat ya, Nasrani. Ya, kenapa mereka orang-orang Nasrani atau orang Kristen itu sesat? Karena mereka beribadah. Ya. Mereka banyak beribadah, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Mereka beribadah aja menurut keinginan mereka. Ya. Maunya gimana ibadahnya, ya terserah mereka. Yang penting ibadah menurut mereka gitu ya. Tapi mereka tidak memiliki ilmu. Ya. Ya. Kayak gitu. Itu jadilah mereka sebagai ad-dallin, orang yang sesat. Mereka beribadah, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Tidak tahu hakikat dari ibadah tersebut. Ya. Tidak ada landasannya. Ya. Makanya dalam Islam itu ada konteks, mungkin kalian pernah dengar bid'ah. Ya, bid'ah. Ya.
Ya. Nah, bid'ah itu adalah kita bisa bisa kesimpulkan ibadah membuat suatu ibadah tanpa dasar landasan ilmu. Ya, itu adalah bid'ah, ya. Membuat ibadah tanpa dasar suatu ilmu. Ya, suatu landasan ilmu. Ya, itu bid'ah. Ya. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam, ya. Karena kenapa? Karena ya dapat menyesatkan, ya. Kalau kita beribadah menurut hawa nafsu kita gitu ya, yang penting kita baik gitu ya. Misalnya kita sholat subuh ya, sholat subuh kan 2 rakaat ya. Kita inginnya lebih, jadi 4 rakaat. Ya, itu nggak boleh ya. Karena nggak ada landasan ilmunya. Ya. Yang ada landasan ilmunya itu sholat subuh itu 2 rakaat saja. Ya, adapun 4 rakaat itu tidak ada landasan ilmunya. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang seperti itu, niscaya kita akan tersesat sebagaimana kaum Nasrani tersesat. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bid'ah itu lebih ke ini ya, membuat perkara dalam agama ya, mengada-ngada. Iya, membuat perkara atau ibadah ya perkara dalam agama atau ibadah yang mana tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya. Itu adalah bid'ah. Ya. Banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Oh, tidak ada. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ini sudah selesai Al-Fatihah. Nah, nanti kalau kalian membaca Al-Fatihah dalam sholat gitu, kalau bisa baca serta dipahami gitu ya, dihayati, ya, ditadaburi. Itu niscaya nanti kalian akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Kalau kita benar-benar mentadaburi bacaan-bacaan dalam sholat tersebut. Merenungkan makna-maknanya. Gitu. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita sudah selesai dari bacaan surat Al-Fatihah. Nanti tinggal kalian praktekkan di sholat. Ya. Di sholat. Ketika kalian sholat, kalian merenungi maknanya, terus artinya kalian hayati gitu. Ketika membaca dalam sholat. Harus dimurojaah ya, Ustaz. Murojaah. Pengertian dari makna tafsir dari Al-Fatihah. Kan kita taunya cuma baca aja cepat gitu. Tapi nggak tahu itu isinya apa. Iya, kayak gitu ya. Khusyuknya susah. Khusyuknya susah. Kalau untuk khusyuk itu sebenarnya mau gampangnya di malam hari ketika sholat tahajud itu benar-benar itu bisa khusyuk. Nah. Benar-benar bisa khusyuk ketika tahajud itu. Oke, coba aja praktekkan ya. Nah, kalau kalian praktekkan nanti insya Allah nanti kalian akan benar-benar mengetahui bagaimana kenikmatan sholat yang para ulama itu benar-benar rasakan gitu ya. Sampai para ulama itu berkata, jika para raja mengetahui apa yang kita rasakan dalam sholat, niscaya para raja tersebut akan mengambilnya, berusaha untuk mengambilnya, bagaimanapun caranya. Gitu. Ya. Kalau kita hanya baca saja, ya kita tidak akan merasakan benar-benar kenikmatan sholat. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan, Helmi soal? Sudah, Ustaz. Oh, tidak. Mungkin Bu Alinda ada tambahan? Untuk Ustaz, Siti ada pertanyaan apa Siti? Malu-malu? Malu-malu. Ya silakan ditanya. Iya. Ada pertanyaan?
Ya, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di grup ya nanti. Iya, baik. Sampaikan di grup masalah ya. Alisa ada pertanyaan? Jelas? Baik ya. Oke, Linda. Linda lebih tadi aktif lah, tanya aja. Bagus sih Linda, alhamdulillah ya. Ditanyain aja ya yang kurang paham atau perlu penjelasan ya, makna-makna yang tersirat ya, arti-arti tafsiran karena berbagai macam ya penafsiran ya yang kita dapat dari contohnya dari tafsiran Ibnu Katsir ya dan kitab-kitab lainnya ya, tapi ya kita ikut kepada yang bersumber kepada Rasulullah ya Ustadz ya, insya Allah ya. Iya benar ya. Oke, kalau Udin ada pertanyaan? Ya, Bu. Udin ada pertanyaan? Oke ya. Misalnya kayak saya kan nggak tahu menahu tentang Al-Quran, saya mendengarkan dan belajar memahami itu apa dosa, Bu? Enggak ya? Nggak bisa bacanya. Nggak bisa bacanya gitu, memahami apa yang Ustadz katakan itu hukumnya apa gitu. Baik Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Gimana coba pertanyaannya? Kurang jelas tadi Ana. Masih dalam tahap belajar gitu Ustaz. Saya belajar memahami apa yang Ustadz katakan itu hukumnya apa Ustadz gitu. Oh, hukumnya. Ya hukumnya Masya Allah ya. Insya Allah dapat pahala. Kalau hukumnya ya hukum belajar itu wajib ya. Hukum belajar wajib. Kalau untuk berusaha itu ada nilai tambahannya. Ya. Untuk berusaha memahami itu ada nilai tambahannya. Jadi pahalanya jadi berlipat-lipat gitu lah. Bisa kita anggap gitu ya, dapat pahala berlipat-lipat. Karena masih belajar dari Iqra gitu Ustaz, jadi belum latihannya tuh masih belum bisa gitu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Dikit-dikit aja nggak masalah ya. Kan belajar juga bukannya mesti dari kita memang belajar mesti dari dasar ya. Kalau bisa lagi kecil-kecil lagi. Kalau kita belajar sekarang ini sebenarnya sudah terlambat. Tapi kita percaya yang Allah itu ya memberikan hidayahnya kepada kita semua ya. Jadi seumuran kita yang sudah tua-tua ini kita diberikan hidayah ya untuk mulai belajar. Masya Allah ya, itu suatu hal yang baik ya. Banyak nih orang-orang tua ya, ketika mereka tua malas belajar ya. Mereka malas belajar, mereka nggak mau niat pergi ke majelis ilmu. Itu yang bahaya ya. Tapi kita sebaliknya diberikan hidayah untuk belajar, dimudahkan kita untuk belajar lagi karena dalam Islam itu belajar adalah kewajiban, jatuhnya menjadi fardu ain ya. Fardu ain untuk semua umat Nabi Muhammad ya, kita diwajibkan untuk belajar ya. Jadi nggak apa-apa, bukan karena kita Iqra terus kita nggak mau belajar, justru bagus dari awal ya kita belajar ya, nggak mesti nunggu sampai Al-Quran ya, baca Al-Quran terus kita belajar ya. Kapan mau mulainya kalau nunggu sampai Al-Quran ya? Oke, Udin ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Alisa tanya apa? Alisa? Oke. Ara, ada tanya apa? Nggak ada. Baik ya, oke, alhamdulillah. Oke, jadi nanti kita, alhamdulillah ya Ustadz ya, untuk yang perdana ini, kelas kita perdana, banyak manfaatnya ya untuk kita semua, terutama kita insya Allah dibekali dengan ilmu tafsiran seperti ini ya, sehingga kita mempunyai wawasan yang bertambah ya untuk mengemukakan ya, menjelaskan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang kita bacakan ya sebagai guru-guru Quran insya Allah ya. Baik, walaupun macam Udin ya sekarang ini belum menjadi guru Al-Quran, tapi bukan berarti menutup kemungkinan ya untuk sama-sama belajar kita ya di dalam majelis ilmu kita, macam
Siti ya, Siti bukan guru Al-Quran, tapi bukan menutup kemungkinan juga ya kalau insya Allah di satu waktu yang namanya kita Allah merencanakan sesuatu yang kita tak tahu kan ya, tiba-tiba diminta Allah untuk mengajar orang ya, mengaji ya, jadi dengan bekal ilmu ini insya Allah berguna dan bermanfaat ya, insya Allah. Sekarang kamu masih belajar ya, tapi kita tidak tahu ya rencana Allah itu sesungguhnya apa ke depannya. Dulu juga ibu nggak tahu, pada akhirnya ibu diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajar ya. Dulu ibu nggak tahu mau kemana hidup ini ya, kita jalanin aja ya. Tapi ternyata rencana Allah itu tidak ada yang tahu ya, dan sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk kita, insya Allah. Oke, baik, itu aja dari saya, Ustadz. Ya. Ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya berarti. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bermanfaat ya, terutama bagi anak ya. Ya. Nanti kalau ada misalnya ada masukan dari kalian, nggak masalah ya, atau ada tambahan dari kalian ya. Iya. Ya, karena anak juga belajar ya. Anak juga belajar ya. Jadi jangan menganggap anak tahu segalanya ya. Tapi anak itu sama kayak kalian ya, belajar ya. Jadi mungkin kalian itu lebih tahu, ada yang lebih tahu dari anak gitu ya. Bisa ada kemungkinan. Sebagaimana firman sabda Nabi Muhammad SAW, "Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Bisa saja seseorang yang menjadi pembawa materi ya, dia membawakan materinya kepada orang yang lebih paham materi tersebut. Betul. Ya, kayak gitu. Dan itu banyak ya, banyak terjadi. Ya bisa jadi ya kalian itu lebih paham dari anak. Ya, maka dari sini ya kita saling belajar ya. Kalau ada masukan ya nggak apa-apa ya. Kalau ada tambahan ya silahkan ya tambahkan. Oke, baik. Kayak gitu saja ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu pertemuan hari ini ya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Ustadz. Oke, Kan, ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.